Hari pertama tantangan pun tiba. Ram dengan senangnya mengabadikan dalam bentuk tulisan bahwa hari ini hari Surya memulai kehidupannya menahan kemarahan. Surya yang baru memulai tantangan menjalani hari-hari dengan kebaikan, yaitu mengikuti senam yoga, mengikuti kelas tawa, membeli patung dewa. Kebaikan hal itu diketahui oleh Farsha, kekasih Surya dulu. Farsha sangat heran melihat Surya melakukan hal-hal itu. Ternyata Surya bisa melewati hari pertama dengan baik. Hari kedua, Surya yang sedang nongkrong dengan Visor mendapati anak buah Cala membuat kerusuhan dan menutup semua toko yang ada di sana. Kebetulan tempat itu berada di dekat rumahnya. Surya ingin sekali menghajar anak buah Cala, tapi Kisor mengingatkan Surya dan mengajak Surya pulang. Ketika pulang, Surya diminta tolong oleh istri Ram, tak lain ibunya sendiri. Surya sangat senang ibunya menyapanya, walaupun ibunya belum tahu kalau Surya adalah anaknya. Ia meminta agar Surya membelikan resep untuk anak perempuannya yang sedang mengandung. Surya yang bahagia menyanggupi permintaan istri Ram, walaupun tahu di luar sana sedang ada kerusuhan. Anak buah Cala mempergokinya, tapi dengan tenangnya Surya mematuhi mereka. Obat yang dibawa ketahuan oleh anak buah Cala dan langsung dibuang. Surya pun menahan emosinya. Sampai di rumah, ternyata Surya masih memiliki obat cadangan yang ia simpan di saku. Hari-hari berikutnya, Surya selalu bertemu dengan anak buah Cala. Kali ini, ia meminta Surya mengantar Cala berkeliling ke suatu tempat. Awalnya, Surya tak mau, tapi Kisor mengingatkannya. Akhirnya, Surya mengantar Cala kemanapun ia pergi. Di hari itu, Surya melihat kelakuan Cala yang tidak manusiawi. Surya kesal, tapi ia berhasil meyakinkan hatinya kalau ini bukan urusannya. Tiba di suatu tempat, Cala mengunjungi seseorang bernama Mustafa, meminta agar Mustafa menjual tanahnya. Mustafa bersikeras tidak mau menjualnya, karena tanah itu adalah satu-satunya harta yang diberikan pemerintah atas penghargaannya sebagai seorang prajurit. Tapi Cala tetap mengancam Mustafa kalau tak menjualnya. Ia bisa melakukan apapun kepada Mustafa. Setelah mengantar Cala, Surya pulang ke rumah, melampiaskan kemarahannya kepada Kisor. Tapi Kisor lagi-lagi bisa menenangkannya. Keesokan harinya, Surya yang sudah yakin bisa mengendalikan amarahnya, berniat menemui Farsha untuk meminta maaf kepada keluarganya, terutama paman Farsha. Saat akan pergi, ternyata anak buah Cala sudah menunggunya dan menaiki mobil Surya. Karena Cala menyukai mobil Surya dan ingin mengambilnya, dengan meninggalkan sebuah motor butut untuk Surya. Ram yang kebetulan melihatnya merasa mulai kagum dengan apa yang dilakukan Surya. Tiba di rumah Farsha, ia meminta maaf dan mencoba merubah dirinya di hadapan keluarga Farsha. Tak lupa, Surya juga meminta maaf kepada paman Farsha. Dan akhirnya, mereka semua menerima Surya dan membuat hubungan mereka kembali harmonis. Hari berikutnya, anak buah Cala datang ke rumah Surya. Surya menyambut dengan baik. Anak buah Cala meminta agar Surya memberikan apa yang ia mau. Surya hanya menurut saja dan masih diam. Ram yang selalu memperhatikannya yakin kalau Surya sudah berubah menjadi lebih baik dan berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya kalau Surya adalah anaknya. Istrinya yang mengetahui hal itu sedih dan marah, bercampur bahagia karena orang yang selama ini ada di hadapannya adalah anaknya sendiri. Akhirnya hubungan di antara mereka pun semakin membaik dan terlihat kebahagiaan menyelimuti hari-hari mereka. Di tempat lain, Mustafa mencari bantuan agar Cala tak memaksanya untuk menjual tanahnya. Tapi semua orang menolak. Sampai pada akhirnya tersiar berita kalau Mustafa bunuh diri. Mustafa dicap sebagai pengkhianat negara. Ia bunuh diri karena dianggap ketahuan berkhianat. Tapi sebenarnya Mustafa mati karena dibunuh. Berita itu hanya fitnah yang dibuat oleh Cala. Anak Mustafa yang bernama Anwar mengamuk karena pengorbanan ayahnya yang selama ini sia-sia. Ia menyesali kematian ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat. Ia marah dengan semua yang telah terjadi dan tak ingin menjadi seperti ayahnya. Karena dengan menjadi orang baik, mereka akan selalu tertindas. Dan Anwar pun pergi dari rumah dalam keadaan marah. Scene berpindah.
Ayah Mustafa meminta agar Surya memberikan keterangan yang sebenarnya, kalau kematian Mustafa bukanlah bunuh diri. Karena terlihat di CCTV kalau Surya berada di tempat kejadian pada waktu itu, di mana Mustafa ditemukan tewas. Surya mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa. Ayah Mustafa terus mendesak. Tapi polisi Krishna Kumar mengatakan kalau perkataan Surya benar. Ia sudah sangat mengenali sosok Surya yang sudah menginspirasinya. Surya gelisah, membuat dirinya keringat kedinginan. Cina, karakter matram వదులుకోలేదు సార్. Lalu, ia pergi meninggalkan kantor polisi dan berlari sekuat tenaga, sambil memikirkan sesuatu. Ternyata Surya mengingat kejadian yang dialami oleh Mustafa. Dan benar saja, Mustafa tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh anaknya Chala. Surya yang masih dalam tantangan ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa melihat kejadian itu. Apalagi ketika Surya disuruh melupakannya oleh anak Chala dan Surya pun berjanji untuk melupakannya. Surya tak sanggup mengingat kejadian itu yang benar-benar berlawanan dengan jati dirinya. Surya bingung dan menangis, tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena keinginannya untuk pergi ke perbatasan membuatnya sanggup melakukan hal di luar keinginannya. Singkat cerita, 21 hari telah dilewati oleh Surya dengan baik. Dan Surya pun lulus menjalani tantangan itu. Ketika Ram akan mendatangani surat persetujuan, Surya menolak. Sekarang ia tidak menginginkannya lagi. Karena selama tantangan ini, ia sudah membunuh karakternya yang sudah melekat dalam dirinya. Yang membuat ia tak berdaya dengan keadaan sekitar. Ketika kejahatan ada di depannya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak ingin lagi menjadi prajurit kalau ia harus kehilangan jiwanya yang harus ia miliki dulu. Surya pun memutuskan untuk kembali ke karakternya seperti dulu, karena inilah dirinya yang sebenarnya. Dan akhirnya Surya pergi dari tempat itu. Pergi menuju rumah Mustafa. Di sana terlihat anak Chala sedang mengobrak-abrik rumah itu. Tapi dengan gagahnya Surya menghentikannya. Surya meminta maaf kepada ayahnya Mustafa dan mengatakan yang sebenarnya kalau merekalah yang membunuh Mustafa. Penjahat-penjahat itu mulai menyerang Surya, tapi Surya mengalahkannya dengan penuh amarah. Yang membuat mereka ketakutan dan melarikan diri bahkan sampai sembunyi. Surya terus mengejar mereka, sampai akhirnya menyandra anak Chala. Setelah itu Surya mendatangi rumahnya Chala. Setelah sampai, Surya duduk di meja makan bersama Chala. Anak buah Chala pun menyerang Surya. Tapi Surya sanggup menanganinya dengan mudah, hingga akhirnya Surya duduk sambil tidur. Surya mengatakan kalau mereka harus menemukan Anwar, anaknya Mustafa, dengan cara apapun dalam waktu 24 jam. Dan juga mereka harus menghapus fitnah kepada Mustafa. Bila dalam waktu itu Anwar tidak ditemukan, anak Chala yang akan menjadi sasarannya. Chala pun langsung menugaskan anak buahnya mencari Anwar ke pelosok daerah, mencari Anwar dengan berbagai cara. Sampai pada akhirnya Anwar ditemukan dan benar saja Anwar hampir mengambil jalan yang salah. Ia bergabung dengan para penjahat dan hendak membunuh seorang anggota dewan. Tapi anggota dewan itu mengenal Anwar dari HP yang ia pegang dan memperlihatkan kalau hilangnya Anwar sedang menjadi trending topik di jagat maya. Akhirnya Anwar pulang. Semua orang menyambut Anwar di sana. Awalnya Anwar marah karena sewaktu ayahnya hidup tak ada yang membantu dirinya. Tapi setelah semuanya seperti ini, mereka berbondong-bondong memberikan simpati mereka. Surya mengatakan di hadapan semua orang apa yang difikirkan Anwar benar. Karena Mustafa yang selama ini memperjuangkan negara ini tak ada apa-apanya di mata mereka. Hingga kematiannya pun masih difitnah.
Seharusnya mereka semua sadar dengan perjuangan Mustafa ini. Surya tak menyalahkan Anwar bila Anwar marah dengan apa yang sudah dialami selama ini. Kemudian Surya memberikan bendera India dari kantong sakunya dan menyuruh Anwar merobeknya. Tapi yang dilakukan Anwar justru naik ke atas rumah dan mengibarkan bendera India, membuat semua orang menyaksikannya sangat terharu. Di akhir film, Surya sedang duduk termenung dihampiri oleh Ram. Dia memberikan surat kepada Surya yang membuat Surya senang dan bahagia. Ternyata surat itu surat persetujuan agar Surya bertugas di perbatasan. Surya terharu dan berterima kasih kepada Ram dengan menyebut ayah. Film pun selesai. Jika suka dengan video ini, bisa bantu klik subscribe dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih.